Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita masuk dulu yuk ke kisi-kisi. Kisi-kisi yang pertama, kelihatan nggak ini share screen-nya? Kelihatan, Bu. Oke, ini ya, yang pertama untuk electrical and magnetic properties, ya. Kalian hafalin ini nih, slide yang ini. Konduktivitas listrik, udah gitu contoh konduktor, semikonduktor, isolators ya. Soalnya saya buat ada 49 soal. 48 itu pilihan ganda sama saya lupa pilihan ganda berapa, terus true or false berapa gitu, pokoknya satu essay ya. Jadi totalnya 48 itu multiple choices dan true or false, terus satunya lagi essays ya. Total poin yang bisa kalian dapetin sebetulnya 110. Ya cuma itu hanya untuk membuat mempermudah aja. Tetap nanti yang saya tulis tetap 100 maksimum ya. Jadi poin maksimum yang bisa diterima itu 110. Jadi udah saya permudah banget untuk kalian dapat A nanti ya, karena nanti kan UAS-nya kan bukan sama saya ya. Itu. Nah, nih slide yang pertama ya. Ini konduktor, semikonduktor, insulators. Terus, nah ini nih, elektron yang bisa berpartisipasi, elektron yang tidak bisa berpartisipasi. Kemudian band structures, valence band itu apa? Ya, structure band gap itu apa? Conduction band itu apa? Ya, slide yang ini juga. Nih ya, high energy state, lower energy state, bound electron, free electrons gitu ya. Nih, electrical conduction ini juga. Nah, ini band structure-nya logam, ya, band structure-nya semikonduktor, band structure-nya insulators, gitu ya. Catat kan? Masih ulang ya. Terus, nah itu ya, electrical properties. Terus yang magnetic properties itu, nih, semua kalian hafalin termasuk gambar-gambarnya. Paramagnetik, ferromagnetik, diamagnetik. Gitu ya. Terus sifat optik dan thermal. Sifat optik dan thermal, ntar nih. Ya, sifat optik itu apa? Nih, cahaya matahari, cahaya tampak, foton, energi foton, jenis-jenis radiasi elektromagnetik, gitu ya. Nih, solar spektrum. Ini nih, gambar yang ini. If slide yang ini ya, nih keluar. Energi foton, panjang gelombang, ya, panjang gelombang tuh kayak gimana nanti, terus energi foton tuh nanti kayak gimana, gitu. Terus ini ya, ini. Nah, ini transparent, translucent, opaque. Ini juga, tuh, ini ya, transparent, translucent. Terus ini, kapan dia diserap, kapan dia ditransmisikan. Ketika, yang ini nih pokoknya, nih semua. Ya, nih. Terus, ini kan sama ya, ini sama kayak struktur band yang tadi saya jelasin. Ini sama semua. Nah, ini logam bersifat opek. Ya, kenapa logam bersifat opek? Terus, ini enggak ya. Kemudian thermal properties.
Nih konsep dasarnya, ya. Konsep dasarnya heat capacity itu apa? Thermal expansion itu apa? Ya, ini sama ininya ya, thermal expansion. Kemudian ini, COVAR, thermal ekspansi logam. Si COVAR ini apa ya? Terus thermal ekspansinya keramik, thermal ekspansinya polimer. Konduktivitas thermal itu apa? Konduktivitas thermalnya logam, konduktivitas thermalnya polimer, konduktivitas thermalnya keramik, ya, kaca keramik amorfos, porositas, degree of crystallinity, yang pasti ini diapalin, ya. Udah. Terus sifat kimia. Sifat kimia sekarang. Ya, sifat kimia pada logam, deteriorasi, terus korosi yang dilakukan secara sengaja, terus nah ini nih, konsep elektrokimia, katoda apa, anoda apa, terus dia mengalami reaksi apa gitu ya. Nah ini, kenapa ini ya? Reaksi oksidasi, reaksi reduksi ya. Ini enggak. Tapi yang pasti saya mau kalian ngapalin konsepnya aja. Elektron di mana? Kalau misalnya oksidasi membutuhkan elektron apa? Mengeluarkan elektron. Nah ini setengah reaksi. Nah ini keluar ya. Nih yang ini. Hitung-hitungan yang kemarin kita latihan ya. Nilainya 14. Jadi kalian bikin ini isei ya, ini isei. Yang latihan ini, elektron potensial ini isei. Nilainya 14. Tabelnya sudah saya kasih, jadi kalian nggak perlu ngapalin tabelnya. Itu ya, paling gede nilainya 14 ya. Terus, nah korosi, secara umum ya, korosi. Nah, terus ini uniform corrosion, gambarnya, kemudian konsepnya, kemudian cara pencegahannya. Galvanic corrosion, gambarnya, galvanic corrosion apa secara konsep, kemudian contohnya, kemudian preventionnya, semuanya gitu ya. Kalian apalin sampai segambar-gambarnya. Tuh. Ya, fitting apa, konsepnya gimana, pencegahannya gimana. Intergranular corrosion. Jadi nanti saya ada kalanya saya balik ya. Jadi yang penting kalian hafalin ini dulu. Ada kalanya saya balik, saya kasih lihat cuma gambarnya doang kah? Atau kalian pilih gambar kah? Atau semua, ya kalian tahu lah ya cara saya yang untuk bikin soal sama kayak kemarin. Kayak gitu. Jadi tricky. Kecuali jadi kalian harus apa ya namanya? Per satu kalimat A, B, C itu harus diperhatikan ya. Apalagi kalau yang kecuali-kecuali itu. Perhatikan kalimatnya baik-baik karena soalnya tricky. Ya, intergranular corrosion ini erosion corrosion, stress corrosion, pencegahannya gimana, konsepnya seperti apa, gitu. Terakhir, mana sih sifat mekanis? Nah, ini. Saya tidak mengeluarkan soal-soal hitungan mengenai sifat mekanis material karena nggak sempat, ya. Jadi nggak saya keluarin. Paling kalian tetap ngerti tensile test itu apa, ya, si pengujian tensile. Secara konsep diapain. Terus primary outputnya, ya primary outputnya data mentahnya, kemudian data yang bisa kita apa
yang baru bisa terlihat sifat-sifatnya itu di kurva apa. Nah, kurva stress strain itu juga semua sifat-sifatnya. Elastis plastis, contohnya apa? Kemudian yield strength, ultimate tensile strength. Ini rumus-rumusnya kalian hafalin juga. Rumus-rumusnya kalian hafalin, kemudian sama ininya nih, satuannya. Ya, satuannya. Elastis plastis, yield strength itu apa? Tensile strength itu apa? Ductility itu apa? Elastic modulus itu apa? Pokoknya semua sama satuan-satuannya ya. Semua sama satuan-satuannya. Resilience enggak. Toughness, ketangguhan. Ya, ketangguhan. Kemudian gambar-gambarnya jangan lupa yang tadi, yang kemarin saya bahas tuh. Semakin tinggi, semakin panjang, semakin luas. Gitu ya. Yang kayak gitu. Oke. Hardness. Konsep hardness. Definisi hardness itu apa? Nih, semakin tinggi nilai kekerasan berarti semakin tinggi apanya? Dua jenis pengujian hardness, yang scratch sama yang indentation, semuanya dipelajarin. Yang scratch, perhatikan benar-benar per satu kalimat ABCD-nya. Ya, karena tricky di situ. Hardness small ya, kekerasan gores. Kemudian ini ya, Brinell, Vickers, Rockwell, ini kekerasan apa aja? Brinell, ini juga belajar ya. Nih yang 75 BHN 10530. Terus ini Brinell, Vickers juga. Rockwell juga. Ya, skalanya yang kalian hafal A sampai D aja. Rockwell A sampai D. Udah, ada yang tanyain nggak? Soalnya 49. Satu essay yang corrosion. Sisanya multiple choices sama true and false. Waktunya 85 menit. Jadi kalian setting waktu untuk satu soal yang multiple choice atau yang true false itu 1,5 menit. Untuk yang essay 5 menit. Itu udah saya tambahin, banyak itu. Nilainya pun berlimpah ruah lah, 110. Jadi kalian bisa maksimum 100 tuh. Jadinya kalau misalnya yang ada 5 poin lah tuh. Kalau kalian benar, bisa nabung 5 poin itu. Oke, ada lagi nggak mau tanyain? Ya udah, kalau nggak ada berarti kalau ada yang mau tanya lagi nanti di WhatsApp aja. Nanti kalau ada info-info akan saya WhatsApp ke Gavi. Ya. Oke, Miss. Oke, Bu.